Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, di siang hari yang penuh berkah ini Allah masih karuniakan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita semua pada hari yang berbahagia ini bisa bertatap muka kembali, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat fardu zuhur berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian rutin hari Kamis, kitab Ta'limul Muta'alim. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di bawah kolong langit dan di atas muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita, kitab Ta'limul Muta'alim. 2 minggu lalu mungkin kita stop kajian karena saya baru selesai melaksanakan ibadah umroh dan insyaallah hari ini kita mulai kembali, di mana minggu lalu kita terakhir kali membahas bab tentang pasal bagaimana memilih ilmu, guru dan teman dalam belajar. Kita sudah selesaikan pasal tersebut. Insyaallah hari ini kita akan tambahkan bab yang baru, yaitu faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal atau bab tentang memuliakan ilmu dan guru. Ahlul ilmi itu maksudnya ya pemilik ilmu itu ya guru. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, langsung saja. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, pasal tentang mengagungkan, memuliakan ilmu dan ahli ilmu atau guru. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu baca Al-Basmalah bersama-sama untuk menambah keberkahan majelis kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif pengarang kitab ini, yaitu Syekh Az-Zarnuji, yang telah menulis kitab ini sehingga barokahnya ilmunya sampai kepada kita semua. Semoga Allah jadikan amal ini sebagai amal jariah bagi beliau yang pahalanya terus mengalir bagi beliau hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Pasal tentang bagaimana memuliakan ilmu dan ahli ilmu atau guru atau orang yang berilmu. Jadi di dalam konsep Ta'limul Muta'alim yang diajarkan kepada kita umat Islam, bahwa tidak hanya gurunya saja yang perlu dimuliakan, bahkan juga ilmunya, bahkan juga kitabnya, buku yang kita pelajari pun harus dimuliakan. Nah, ini adalah salah satu tuntunan yang sangat indah, yang sangat bagus apabila kita ingin mengikuti bagaimana cara menuntut ilmu yang berkah dan yang baik. Tidak hanya gurunya, tapi juga ilmu yang dia pelajari, yang diajarkan
kitab-kitabnya. Nanti kita akan diajari bagaimana meletakkan kitab itu, ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh di lantai. Kitab itu harus diletakkan di atas dan lain sebagainya. Ini ada tuntunannya. Baik, langsung saja, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Ketahuilah bahwa seorang penuntut ilmu itu tidak akan bisa meraih ilmu dan juga tidak akan bermanfaat ilmunya illa, kecuali dengan apa? Bita'zimil ilmi wa ahlihi, kecuali kalau dia memuliakan ilmu dan juga gurunya. Jadi berdasarkan kitab ini, logika terbaliknya adalah percuma kalau kita itu pinter, ya, percuma kalau kita itu banyak ilmunya, tetapi kita lupa sama orang yang mengajarkan ilmu itu. Tidak ada istilah yang namanya mantan guru, ya. Tidak ada istilah mantan ustadz. Sekali dia mengajarkan ilmu kepada kita, dia adalah tetap guru kita dan kita wajib memuliakan itu. Jadi kalau ada murid, ya, ini kasus banyak terjadi di Indonesia. Kalau ada murid yang tidak terima ditegur oleh gurunya, kemudian sampai memukuli gurunya, bahkan membunuh gurunya, orang tuanya melaporkan gurunya ke polisi dan lain sebagainya. Ini bukan akhlak seorang murid. Ya, ini bukan akhlak seorang murid. Gak akan manfaat, gak akan berkah ilmunya yang seperti itu. Guru itu pasti mendidik untuk kebaikan muridnya, walaupun mungkin caranya berbeda-beda. Mungkin ada yang disentil, ada yang dipukul dengan pulpen, macam-macam. Tetapi tujuan utama guru itu pasti untuk mendidik muridnya. Maka wajib hukumnya memuliakan, ya, memuliakan, mengagungkan guru dan juga memuliakan ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut. Wa ta'zimul ustadzi wa tauqirihi, juga tidak akan bermanfaat ilmunya, tidak akan berkah ilmunya kecuali dia mengagungkan ustadznya dan memuliakannya. Qila, dikatakan dalam satu ungkapan, ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata min man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Tidaklah seseorang itu bisa mencapai capaian yang sangat tinggi, tidaklah seorang itu bisa mencapai tujuannya kecuali dengan penghormatan. Hurmah itu penghormatan, pemuliaan. Ya. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Dan tidaklah seseorang itu jatuh terjerembab ke dalam kehinaan kecuali dengan meninggalkan kemuliaan, meninggalkan penghormatan terhadap guru. Maksudnya seperti apa? Masaqata man saqata an al-maratib al-aliyah. Tidaklah seseorang itu jatuh dari derajat yang tinggi, dari posisi yang mulia, ya, kecuali bitarkil hurmah, kecuali dengan meninggalkan penghormatan terhadap guru. Jadi kalau seseorang itu meskipun punya posisi yang tinggi, kemudian punya jabatan yang tinggi, punya ilmu yang tinggi, tapi dia tidak memuliakan gurunya, sejatinya dia telah jatuh dalam kehinaan yang sangat rendah, yang sangat hina. Kemudian kenapa kemudian sampai dikatakan seseorang itu kalau tidak memuliakan guru, tidak memuliakan tidak melakukan penghormatan dan pengagungan, itu pasti akan terjatuh ke dalam kehinaan. Kenapa? Karena al-hurmah khairun minat ta'ah, ya. Ma saqata as-saqitu 'anil maratib al-'aliyah illa bitarkil hurmah wa ta'zim, wa qila al-hurmah khairun minat ta'ah. Ala tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Nah, ini penting sekali.
Dikatakan dalam satu ungkapan, al-hurmah khairun minat ta'ah. Penghormatan, pengagungan terhadap sesuatu itu lebih baik dibanding ketaatan terhadap sesuatu itu. Maksudnya seperti apa? Saya ulangi, penghormatan terhadap sesuatu, pemuliaan terhadap sesuatu itu lebih baik dibanding ketaatan terhadap sesuatu tersebut. Contohnya apa? Ala tara annal insan la yakfuru bil ma'siyah wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Ya. Seseorang itu, seorang manusia, seorang muslim itu tidak akan menjadi kafir kalau dia bermaksiat. Kalau seorang muslim itu berbuat maksiat apapun itu, ya, asal bukan syirik, mau dia mencuri, mau dia mabuk, mau dia berzina, macam-macam, mau dia korupsi, ya. Kalau dia berbuat maksiat seperti itu, dia tidak akan menjadi kafir. Dia hanya berdosa. Berdosa iya, tapi tidak sampai dia kafir. Tapi kalau dia sudah meninggalkan hurmah, ya, meninggalkan pengagungan, meninggalkan kemuliaan terhadap perintah Allah, ya, bi antaraka hurmata amrillah wa nahyihi wa bi an istakhaffahu wastahana bihi wal istighfaf wal istihanah kufrun mahdun. Tapi kalau di dalam hatinya dia meninggalkan penghormatan terhadap hak-haknya Allah, artinya dia menganggap bahwa perintah Allah itu tidak wajib, perintahnya Rasulullah itu apalah, dia meremehkan itu, dia mengatakan sholat itu tidak wajib, dia meyakini itu, maka dia telah kafir. Ya, ini artinya dia tidak menghormati perintah Allah, tidak menghormati hak-haknya Allah, tidak memuliakan itu. Dia meremehkan. Oh, Al-Quran itu bikinan Muhammad, misalnya seperti itu. Itu artinya apa? Tidak memuliakan perintahnya Allah, tidak memuliakan perintahnya Rasulullah. Kalau dia sudah meninggalkan penghormatan terhadap Allah dan terhadap Rasulullah, maka dia telah menjadi kafir. Kalau sekedar maksiat gak ada masalah, dia hanya berdosa, dia bisa bertaubat dan dia tidak akan menjadi kafir. Tapi kalau sudah meninggalkan, ya, atau sudah meremehkan haknya Allah, haknya Rasulullah, sudah tidak lagi memuliakan agamanya Allah, maka dia secara otomatis telah menjadi kafir. Ini pentingnya hurmah, penghormatan. Kemudian selanjutnya waqila, ini sudah tadi, wa min ta'zimil ilmi ta'zimil muallim. Dan di antara bagian dari menghormati ilmu itu adalah menghormati orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Jadi satu paket antara ilmu dan gurunya, antara ilmu dan yang mengajarkan ilmu, itu satu paket. Kalau kita ingin memuliakan ilmu, berarti harus memuliakan gurunya, orang yang mengajarkan gurunya. Nah, ada satu ungkapan yang sangat menarik, bagaimana kita harus memuliakan seorang guru dan memuliakan ilmu. Ungkapan ini diungkapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, qala Aliyun karramallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan in syaa'a ba'a wa in syaa'a a'taqa wa in syaa'a istaraqqa. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Beliau mengatakan, aku adalah hamba, aku bersedia menjadi hamba, menjadi budak bagi siapapun yang mengajariku satu huruf. Ya. Saya ulangi, Ali mengatakan, aku mau menjadi hamba bagi siapapun
yang mengajariku satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Kalau dia mau, dia boleh menjualku untuk bekerja, untuk macam-macam, dan boleh dia juga memerdekakanku. Wa insya'a istaraqqa, dan boleh juga dia mempekerjakanku. Artinya terserah, saya ini memasrahkan diri saya kepada orang yang mengajariku satu ilmu, bahkan satu huruf, bukan satu ilmu. Satu huruf pun dia mengajari saya, dia adalah guru saya, dan saya wajib memuliakannya, saya bersedia menjadi hambanya. Ini adalah satu ungkapan yang menggambarkan betapa pentingnya memuliakan ilmu dan memuliakan guru, memuliakan orang yang mengajari kita itu ilmu. Dan hal ini tentu saja juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadisnya beliau pernah mengatakan, man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulahu. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang mengajarkan seorang hamba, seseorang itu satu ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka orang yang diajarkan tersebut adalah budaknya. Artinya satu ayat pun kita ajarkan kepada seseorang tersebut mempunyai kewajiban untuk memuliakan, menghormati orang yang mengajarkannya atau gurunya itu. Kemudian selanjutnya ada satu ungkapan bait syair mengatakan, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Aku melihat, aku memandang bahwa hak yang paling penting untuk dipenuhi adalah haknya muallim. Muallim itu guru. Aku memandang, aku melihat bahwa hak yang paling penting untuk dipenuhi adalah haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin, dan yang paling wajib dijaga oleh setiap orang muslim. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'zimi harfin wahidin alfu dirhamin. Orang yang mengajarkan satu ilmu tersebut sudah berhak dihadiahkan kepadanya, ya, yaitu 1000 dirham, meskipun mengajarkan hanya satu huruf, ya. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Orang yang mengajarkan satu huruf tersebut sudah berhak diberikan hadiah sebanyak 1000 dirham. Nah, dirham dulu itu kan uang besar, ya, emas dan perak kalau dulu. Nah, kalau sekarang uang dirham itu dipakai di mana? Bukan bentuknya dirham, ya, tapi nama mata uangnya dirham. Di daerah Kuwait kalau nggak salah, ya, negara Teluk itu, dia pakai dinar atau dirham, dan nominalnya cukup besar. Satu dinar itu, satu dirham itu sekitar 4.000. Nah, sekarang, kalau dulu kan emas dirham itu kan. Kemudian fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fid din fahuwa abuka fid din. Kenapa kemudian kita harus begitu memuliakan seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai yang mengajarkan kepada kita ilmu? Karena sesungguhnya orang yang mengajarkan kepada kita satu huruf itu, ya, yang kita butuhkan dalam hal agama, itulah bapak kita di dalam agama. Ya, itulah orang tua kita dalam hal agama. Fa innahu ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala khairul aba'i man 'allamaka. Rasulullah pernah mengatakan dalam hal ini, khairul aba'i man 'allamaka. Sebaik-baik orang tua, sebaik-baik bapak itu adalah yang mengajarimu ilmu. Artinya apa? Orang tua itu hanya sebatas melahirkan kita, hanya sebatas menjadikan kita ada di dunia, dan sudah kewajiban dia menafkahi kita,
sudah kewajiban dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Artinya kalau kita menghormati dia itu wajar. Tetapi orang tua yang lebih baik dari itu adalah yang mengajarkan ilmu kepada anaknya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, khairul abai man 'allamaka. Sebaik-baik orang tua itu yang mengajarimu ilmu. Jadi kalau kita sebagai orang tua hanya menafkahi anak, menafkahi keluarga saja tanpa mengajarkan ilmu, nggak ngajari sholat, nggak ngajari baca Quran, nggak ngajari budi pekerti yang baik, ya derajat orang tua yang seperti ini sebenarnya masih lebih tinggi seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kenapa? Orang tua hanya melahirkan kita di dunia, tetapi gurulah yang menyelamatkan kita dari dunia ini untuk bisa selamat di akhirat. Maka derajat guru itu lebih mulia dibanding orang tua yang hanya menafkahi saja. Kalau tidak mengajari anak-anaknya ilmu, maka seorang guru itu lebih mulia dibanding orang tua. Jadi kalau kita menjadi orang tua supaya kita mendapatkan hak untuk dimuliakan, untuk dihormati oleh anak-anak kita, ya ajari mereka ilmu. Kalau kita sudah menjadi orang tua sekaligus juga menjadi guru bagi anak-anak kita, maka itulah sebaik-baik orang tua sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dikatakan, diriwayatkan bahwa ruya annahu qila lil Iskandar Dzulqarnain lima tu'azzim ustadzaka min aktsar min abika faqala wa ni'ma ma qala li anna abi anzalani minas sama' ilal ardi wa ustadzi yarfa'uni minal ardi ilas sama'. Suatu hari pernah ditanyakan kepada Iskandar Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain ini seorang raja besar lah ya. Kalau sekarang itu orang barat mengenalnya dengan Alexander the Great. Ini orang soleh. Nah, Iskandar Agung atau Iskandar Dzulqarnain ini pernah ditanya, kenapa engkau memuliakan gurumu lebih banyak, lebih tinggi dibanding orang tuamu? Kemudian apa jawaban dia? Dia mengatakan begini, li'anna abi anzalani minas sama' ilal ardi wa ustadzi yarfa'uni minal ardi ilas sama'. Karena bapakku, karena orang tuaku, dialah yang menurunkanku dari langit, dari alam surgawi ke dunia, ya. Sedangkan guruku, dialah yang mengangkatku dari alam dunia ke alam ukhrawi. Dialah yang menyelamatkanku dari dunia untuk bisa selamat di akhirat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini perbedaannya. Maka kalau kita ingin menjadi orang tua yang baik, jangan hanya memberi nafkah, tapi ajari anak kita ilmu sehingga kita mendapatkan predikat sebagai orang tua yang paling baik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dan berhak untuk mendapatkan pemuliaan dari anak-anak kita. Kalau kita hanya sebatas menjadi orang tua tanpa mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita itu jauh lebih harus menghormati guru-gurunya dibanding orang tuanya. Jauh lebih harus menuruti kata gurunya dibanding orang tuanya. Ini juga yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita ingin mendapatkan penghormatan itu harus mengajari anak-anak kita. Mau nggak mau kita harus belajar. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau kita ingin mengajarkan ilmu kepada anak kita, ya kita harus tahu dulu ilmunya. Kita harus bisa sholat dulu, bisa ngaji dulu. Baru kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian selanjutnya, wa kana ustadzuna Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu qala masyayikhuna man arada an yakuna ibnuhu aliman fayanbaghi an yura'iya al-ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an. Nah, dikatakan oleh Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, beliau mengatakan barang siapa
yang ingin anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang alim, anak-anak yang baik, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus yanbaghi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha. Dia harus memperhatikan, dia harus merawat, dia harus dekat dengan para ulama, terutama ahli-ahli fikih, ya. Para ahli fikih, wa yukrimuhum, memuliakannya, wa yu'azzimuhum, dan juga mengagungkannya, wa yu'tihim syai'an, dan yang terakhir memberikan hadiah, memberikan sesuatu kepada ulama-ulama tersebut. Ini cara, ya, cara supaya anak-anak kita itu menjadi orang-orang soleh. Jadi ada ikhtiar batinnya, ada ikhtiar langitnya. Tidak hanya anak kita itu kita suruh belajar saja, tidak hanya anak-anak kita itu kita suruh masuk pesantren, belajar dan lain-lain, tapi juga kita mengikhtiarkan, orang tua sebagai orang tua selain mendoakan juga bisa mengikhtiarkan supaya anak kita itu menjadi anak soleh, yaitu dengan apa? Mendekati ulama, mendekati para ulama, minta doa mereka, memberikan sesuatu kepada ulama tersebut, ya, terutama guru-guru anak-anak kita, ya, menghadiahkan kepada orang-orang soleh, memuliakan mereka. Fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Kalau misalnya anaknya belum menjadi orang soleh, maka pasti cucunya akan menjadi orang soleh. Percaya, kalau bukan anak kita yang jadi ulama, nanti keturunan kita yang lain, cucu kita atau cicit kita pasti ada yang jadi ulama. Kalau kita melakukan ini, ini sudah dibuktikan, sudah dipraktekkan oleh, ya, oleh Syekh Syairozi ini. Jadi kalau kita ingin anak kita menjadi ulama, jadi orang besar, jadi orang soleh, ikhtiarkan dengan cara ini. Kalau bukan anak kita yang jadi ulama, maka cucu kita atau cicit kita pasti ada yang jadi ulama, insya Allah. Wa min tauqiril muallim an la yamshi amamahu wa la yajlisu makanahu wa la yabtadi'u al-kalama 'indahu illa bi'idnih. Dan di antara cara penghormatan terhadap guru itu seperti apa? Yang pertama, ini sangat detail dan ini sudah banyak dipraktekkan di pesantren-pesantren. Jadi kalau kita lihat di pesantren-pesantren itu pasti melakukan ini. Bagaimana cara menghormati guru itu? Wa min tauqiril muallim, yang pertama, an la yamshi amamahu. Jangan berjalan di depan guru. Kalau kita berjalan, ada guru sedang berjalan, jangan mendahului dia, di belakang dia. Nah, ini kalau kita lihat di pesantren pasti. Bahkan santri-santri itu kalau di pesantren begitu melihat gurunya berjalan, dia pasti nunduk untuk menghormati guru-gurunya yang lewat itu. Cium tangan atau nunduk. Dan dia tidak berani mendahului gurunya. Ini karena ajaran kitab Ta'limul Muta'allim. Kemudian yang kedua, wala yajlisu makanahu. Jangan duduk di tempat dia duduk. Misalnya seorang guru biasa duduk di mihrab seperti ini. Ya jangan ditempati tempatnya seorang guru itu. Itu tempat mulia dia, singgasana dia. Atau dia biasanya sholat di mana? Di depan. Nah, jangan sholat di tempat dia sholat. Makanya ada beberapa dulu, ada satu contoh yang diperlihatkan oleh kiai-kiai. Ada salah seorang kiai itu ketika diundang ke rumah, ke pesantren yang dia belajar dulu, kemudian dia tidak mau sholat di tempat di sini, di mihrab seperti ini. Ketika ditanya, kenapa kiai tidak mau sholat di situ? Itu dulu tempat kiai saya sholat. Itu bukan tempat saya. Saya makomnya di belakang dia. Saya ini muridnya. Itu saking dia menghormati gurunya. Jadi jangan duduk di tempat dia duduk. Itu yang kedua. Kemudian wala yabtadi'ul kalam 'indahu illa bi'idnih. Jangan mendahului pembicaraan kecuali diizinkan olehnya. Kalau nggak diajak ngomong, jangan ngomong duluan, kecuali diizinkan. Dalam suatu rapat misalnya, gurunya belum ngomong, ya jangan ngomong, kecuali gurunya nyuruh. Silahkan ngomong, baru ngomong.
Kemudian wala yukthiru al-kalam indahu, dan tidak banyak bicara di samping gurunya. Gurunya ngomong baru satu baris, dia sudah satu paragraf. Nah, ini artinya tidak memuliakan guru. Wala yas'alu syai'an 'inda malalatihi, dan jangan bertanya sesuatu ketika gurunya itu sedang boring, sedang tidak enak pikiran, sedang bosan. Sudah tahu gurunya lelah, sudah tahu gurunya capek, ya sudah berjam-jam ngajar, kemudian dia masih nanya saja. Nah, ini artinya dia tidak memuliakan guru, tidak tahu waktu. Tidak boleh seperti itu. Wa yura'i al-waqta, dan dia juga harus tepat waktu, memperhatikan waktu, jangan sampai gurunya itu menunggu dia, sedangkan murid-muridnya telat. Ya, kalau gurunya sudah ada di kelas, di tempat mengajar, muridnya sudah harus duluan, gurunya datang belakangan, tidak apa-apa. Jangan sampai gurunya duluan, kelasnya masih kosong, majelisnya masih kosong. Nah, ini artinya menyakiti gurunya. Wala yaduqqul baba wala yasbiru hatta wa bal yasbiru hatta yakhruja, dan jangan mengetuk pintu rumahnya, ya, jangan mengetuk pintu rumahnya, tetapi bersabarlah sampai dia keluar. Nah, ini dipraktekkan oleh para kiai. Pernah ada satu kisah kiai besar itu, dia ingin bertemu dengan gurunya yang dulu pernah di pesantrennya, yang dulu dia pernah belajar di pesantrennya. Suatu hari kiai ini yang sudah punya pesantren juga dan punya santri banyak, datang ke rumah gurunya, tetapi gurunya itu ternyata berada di dalam rumah dan tidak keluar-keluar. Dia menunggu saja di depan rumahnya tanpa berani mengetok pintunya. Dia menunggu berjam-jam, bahkan dia sholat di situ nunggu gurunya sampai gurunya keluar. Ketika gurunya keluar, loh, kaget, kok kamu ada di sini? Iya kiai, saya menunggu kiai dan saya tidak mau mengganggu kiai. Ini adalah adab. Jadi jangan mengetok pintu guru, mengetok pintu kiai sampai dia keluar. Artinya kita khawatir dengan kita mengetok pintunya itu mengganggu beliau istirahat, atau ada hal-hal lain yang beliau tidak berkenan dan lain sebagainya. Ini adalah adab yang diajarkan dalam ta'limul muta'allim. Falhasil annahu yatlubu ridahu wa yatajannab sukhtahu wa yatamathal amruhu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wa la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Nah, sebab yang terjadi sebenarnya adalah seorang murid itu adalah mencari ridhonya guru, ya, bukan mencari murkanya guru. Jadi jangan sampai tindakan kita itu mendatangkan kemarahan, mendatangkan ketidakridhoan seorang guru terhadap kita. Dan juga seorang murid itu yatamatsal amrohu fi ghairi ma'siyatillah, harus menuruti perintah guru selama tidak bertentangan dengan perintahnya Allah, selama tidak dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau gurunya menyuruh sesuatu, selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, muridnya wajib melaksanakannya. Wala ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq. Sebab kaidahnya adalah tidak ada ketaatan, ya, dalam maksiat kepada Allah. Jadi kalau sudah perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah, maka kita boleh tidak mengikuti perintah guru itu. Tapi selama sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ajaran Allah, maka wajib kita mengikuti perintahnya guru. Demikian kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan minggu depan, karena ini masih cukup panjang pembahasan mengenai bagaimana memuliakan ilmu dan memuliakan seorang guru. Baik, kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada siang hari ini sebagai berkah, jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi anak cucu kita, bagi seluruh keluarga kita, dan jadikan sebagai wasilah supaya kita mendapatkan keberkahan dalam hidup sehingga kita bisa selamat di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.